Ribuan titik jalan rusak dan berlubang kini menjadi sorotan usai sejumlah kecelakaan terjadi secara berulang dan menyebabkan nyawa para pengendara melayang. Jalan raya semestinya menjadi infrastruktur dasar penyambung denyut kehidupan. Setiap jengkal aspal yang dibangun haruslah mengutamakan keselamatan para pengguna jalan. Namun pertanyaannya, mengapa wajah berlubang jalan selalu muncul dan merugikan, dan apa upaya pemerintah untuk membayar kegagalan dan menciptakan infrastruktur jalan yang aman bagi para pengendara? Inilah episode ke-62 di Poin Investigasi. Saya Diputro Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari jalan-jalan raya yang mengancam keselamatan para pengendara. Hampir sejauh mata memandang, jalan raya Paku Haji rusak total. Mobil tanah yang sudah banyak memakan korban. Toko ibu berada persis di depan jalan yang rusak. Iya. Sudah lama ini, Bu? Udah lama, Pak. Udah lama banget. Udah pada banyak pada orang sini, Pak. Ketabrak mobil tanah. Biasanya kalau jalan rusak itu kan shock breaker. Nah, ke satu sebleker, kedua kelaher. Ini kom juga nih, kena kom, koblak. Ngoblak, Pak? Iya, setang ya. Itu terpengaruh jalan begini. Artinya untuk biaya servis? Nah, itu dia. Bingung juga. Ya, mengojek lagi keadaan begini. Coran sebesar ini bisa sampai terangkat ya. Dalamnya 27 cm, hampir 30. Dan cat semprot berwarna putih yang ada di sana adalah menjadi saksi bisu bagaimana ganasnya sebuah jalan berlubang hingga merenggut nyawa seorang pelajar. Dari keluarga saya berharap ini mungkin yang terakhir kalinya, karena kan memang jalan berlubang ini kan sangat vital ya untuk para pengendara, apalagi kan ini fasilitas publik ya. Baru berapa meter saya kita sudah menemukan 3 lubang ya. Iya, 3 lubang. 3 lubang dengan ukuran yang lumayan dalam. Dan setelah diberi tanda, nampaknya pengendara juga tidak melintasi jalur berlubang ya. Sebenarnya berapa jumlah titik jalan rusak di ibu kota? Menurut catatan kami, kita sudah menangani 11.228 titik. Apakah kemudian pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, baru secara masif membenahi jalan-jalan yang rusak ketika sudah timbul korban jiwa? Bila jalan itu tidak memberikan rasa selamat, apalagi dia berlubang sehingga menimbulkan korban jiwa, ya itu mereka punya hak untuk menuntut penanggung jawab jalan itu. Terus saya berada di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang merupakan jalan dengan status jalan kabupaten, yang artinya pengelolaan jalan ini berada di bawah tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Ada satu persoalan yang terus menghantui Jalan Raya Pasar Kemis, saudara. Tidak hanya terkait dengan jalan yang rusak dan juga berlubang, tetapi dalam kurun waktu 13 hari pada bulan Februari 2026 sudah ada 4 orang yang meregang nyawa akibat kecelakaan di Jalan Raya Pasar Kemis karena jalan yang kemudian berlubang dan ditambah begitu banyak truk-truk besar yang melintas sehingga pengendara baik itu motor ataupun mobil harus berebut jalan dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Saya akan gambarkan dan saya akan paparkan betapa masifnya kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Pasar Kemis di awal bulan Februari 2026. Di hari pertama bulan Februari, kecelakaan maut akibat jalan rusak di Pasar Kemis menyebabkan seorang perempuan berinisial M berusia 42 tahun meninggal dunia.
Ia terjatuh akibat menghindari jalan rusak. Naas, M terlindas truk yang melintas. 6 hari berselang, pengendara motor berinisial SM meninggal dunia tertabrak truk setelah gagal menghindari lubang di Jalan Raya Pasar Kemis. Kurang dari sepekan usai kejadian SM, pengendara berinisial ML meninggal dunia karena sebab yang sama. Dan pada 13 Februari peristiwa tragis menimpa siswi SMA berinisial CRA. Ia berusaha menghindari jalan rusak, tapi malah jatuh dan terlindas truk. CRA meninggal dunia di lokasi kejadian. Satlantas Polresta Tangerang hingga kini masih mendalami unsur kelalaian penyelenggara jalan atas kejadian kecelakaan maut yang diduga dipicu kondisi jalan yang rusak. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2025 terdapat 595.172 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 8.687 diantaranya terjadi di atas jalan berlubang dan 4.585 kecelakaan terjadi di permukaan jalan berombak. Dan saudara, dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggara jalan tidak hanya berkewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga berkewajiban memberi tanda ataupun rambu di sepanjang jalan yang rusak. Dan saya akan tunjukkan saudara. Ini adalah bukti bahwa di sepanjang Jalan Raya Pasar Kemis begitu banyak jalan yang rusak sehingga dibuat himbauan hati-hati berkendara, kurangi kecepatan, sering terjadi kecelakaan. Namun yang menarik adalah bahwa yang membuat himbauan ini adalah forum warga RT 008 yang artinya merupakan inisiatif dari warga karena begitu masifnya kecelakaan yang terjadi di sini. Meskipun ada satu rambu ataupun penanda yang lebih kecil bertuliskan kurang lebih sama, hati-hati, jangan rusak atau berlubang, kurangi kecepatan, dan ini dibuat oleh pemerintah setempat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saudara, seperti apa sebenarnya kondisi jalan di Jalan Raya Pasar Kemis yang begitu banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar dan juga dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun motor. Saya akan tunjukkan saudara. Secara kasat mata memang nampaknya jalan ini baik-baik saja, konturnya beton, tetapi kalau kita lihat lebih mendalam, di bagian tengah ini sudah tertutupi oleh aspal, yang artinya bahwa jalan ini sudah mengalami tambal sulam karena jalannya rusak sehingga harus diaspal. Tetapi yang menarik bahwa tidak hanya satu lapisan aspal, tetapi ada lapisan aspal yang bertumpuk. Saya akan tunjukkan. Ketika aspal ini sudah tidak terlalu hitam dan aspal ini hitam, menunjukkan bahwa area ini sudah diperbaiki beberapa kali dan tidak hanya satu titik saudara. Ada 1, 2, dan juga 3. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah salah satu ruas jalan di Jalan Raya Pasar Kemis yang menunjukkan betapa ganasnya jalan raya ini bagi para pengendara. Dan ini adalah spanduk kecil yang dipasang oleh Ditlantas Polda Banten yang menjadi peringatan bagi para pengendara yang melintasi jalan ini. Karena bisa dilihat, jalan yang sudah ditambal ini saudara adalah salah satu penyebab tewasnya seorang siswi berusia 18 tahun bernama Kalia Ratnadita. Saya akan tunjukkan saudara. Saat itu Kalia sedang berangkat menuju ke sekolahnya menggunakan sepeda motor sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan jalan yang Anda lihat ini, jalan yang ditambal ini sebelumnya jalan yang memiliki lubang cukup dalam. Dan saat itu kondisinya ada truk bermuatan besar yang sedang menghindari lubang ini, dan Kalia mencoba menyusulnya melalui jalur sebelah kiri. Dan ada kemungkinan Kalia melewati jalur ini saudara. Jalur yang tentunya ketika cuaca sedang hujan sangat licin untuk dilalui dan melintasi ke sebelah sini saudara. Sampai akhirnya, mohon maaf, kecelakaan yang tragis terjadi di mana Kalia tewas ataupun meninggal dunia. Jadi sementara hasil olah TKP yang dilakukan oleh Gakum, di TKP kita sedang melakukan pendalaman dan memang jalan tersebut
pada saat kejadian itu kondisinya ada genangan air. Jadi ada genangan air, kita juga pengendara ini hilang kendali. Saudara, selain di Jalan Raya Pasar Kemis, saya juga mendapat informasi bahwa di Jalan Rajek ataupun tepatnya di jalan saya berdiri saat ini juga ada sejumlah titik yang rusak. Saya akan coba melihat dan mencari tahu saudara seberapa parah kerusakan jalan yang ada di sini. Dan bisa ditunjukkan ya. Ini salah satu jalan yang rusaknya, bahkan ini bisa dilihat ditopang oleh bambu untuk nampaknya agar kontur aspal ini tidak terlalu terbelah dan akhirnya menutupi saluran air di sini, saudara. Bisa dilihat ya. Di sini juga terlihat retak ya. Lebih dari mata kaki orang dewasa. Saya akan coba melihat lebih ke dalam, saudara. Berada persis di depan dari Polresta Tangerang, sektor Rajek. Bisa dilihat ya, ini lagi-lagi jalan rusak. Kalau tadi di pinggir jalan, tetapi ini menutup setengah dari badan jalan yang ada di sini, sehingga mobil hanya bisa melintasi jalur kanan, begitupun halnya dengan sepeda motor. Ada satu penanda di sini yang diprofesikan untuk kemudian memberi informasi kepada warga agar tidak melintasi jalur ini, meskipun ketika hujan tentu ini menjadi pertanyaan lanjutan. Saya akan coba mengukur seberapa dalam ya kerusakan jalan yang ada di sini. Dari jalan menuju ke lubang paling pinggir memang 10 cm. Tetapi kalau ditarik mungkin lebih ke tengah lagi karena ini konturnya miring, saudara. Mungkin bisa lebih dari 10 cm atau bahkan mungkin menyentuh angka 15 cm ya. Tentu yang jadi pertanyaan adalah apa upaya pemerintah untuk kemudian membenahi jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Tangerang, Banten agar masyarakat tidak menjadi korban ketika melintasi jalur ini. Saya mendapat informasi bahwa ada kurang lebih 219 titik jalan di Kabupaten Tangerang, Banten yang kemudian akan diperbaiki oleh pemerintah kabupaten, tetapi memang untuk saat ini mekanismenya adalah tambal sulam. Dan ada satu lagi wilayah yang kemudian mengalami kerusakan jalan paling parah, tepatnya di Jalan Raya Paku Haji. Saya akan tunjukkan dan saya akan telusuri secara langsung, saudara. Dan saudara, ini adalah Jalan Raya Paku Haji yang menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Paku Haji dan juga Kecamatan Sepatan, dan bisa dibilang ini adalah jalan utama di wilayah ini. Tempat saya berdiri saat ini adalah perbatasan ya, jalan yang sudah dibeton dan jalan yang berkontur aspal, dan saya akan tunjukkan seberapa parah kerusakan jalan yang ada di sini. Bisa dilihat ya, hampir sejauh mata memandang Jalan Raya Paku Haji yang berada persis di depan saya ini rusak total, dan tentu para pengendara, baik itu motor ataupun mobil, harus betul-betul berhati-hati untuk kemudian melintasi jalur ini. Saya akan tunjukkan lagi, saudara. Dan saya lihat ada tampaknya ojek pangkalan ya. Saya akan coba tanyakan. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Ini ojek pangkalan Pak? Iya. Oke. Saya mau tanya Pak, Bapak berarti selalu mangkal di sini? Sini tiap hari. Dari jam? Dari jam 9 Dari jam 9 sampai sore. Sampai sore? Iya. Saya mau tanya Pak, ini jalannya memang sudah lama seperti ini? Udah hancur, udah lama. Dibangun hancur lagi sampai sekarang. Penyebabnya apa Pak? Rusak Ya, terus kayak gitu seperti apa? Makanya itu mobil tanah tiap malam. Mobil tanah? Iya, mobil tanah tiap malam. Mulai jam 9 udah beroperasi nyampe jam 5 pagi. Itu hancurnya itu, mobil itu tiap malam. Pak Saifuddin udah berapa lama Pak ngojek Pak di sini Pak? Ada 20 tahun. Mempengaruhi Pak? Mohon maaf, 20 tahun Bapak pernah jatuh mungkin Pak? Sering banyak yang jatuh sering tuh. Ini belum lama nih diurut nih dari kemarin nih. Yang ada batu-batu ini ya? Iya. Belum lama. Artinya dulunya lebih dalam lagi ya Pak?
dalam banyak yang jatuh kepleset. Kalau hujan licin, kalau begini nih posisi pas speeding ngebul. Iya, debu semua. Biasanya kalau jalan rusak itu kan shock breaker. Nah, ke satu sebleker, kedua klaher. Ini kom juga nih, kena kom, koblak. Ngoblak, Pak? Iya, setang ya. Itu terpengaruh jalan begini. Artinya untuk biaya servis? Nah, itu dia. Bingung juga. Ya mengojek lagi keadaan begini. Kalau dipantau melalui visual udara terlihat jelas bahwa di bagian tengah dari jalan raya Pakuaji ini berwarna lebih coklat yang menandakan bahwa jalan tersebut adalah jalan rusak, sehingga mayoritas kendaraan baik itu motor ataupun mobil memilih jalur yang berada di pinggir jalan untuk kemudian menghindari lubang ataupun jalan rusak yang berada di tengah jalan. Dan ini adalah salah satunya, saudara. Bisa dilihat ya, bahkan di tengah jalan ini seperti muncul batu, saudara. Sepanjang saya melihat juga tidak ada rambu-rambu yang kemudian digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk menandai jalan-jalan rusak agar masyarakat, mohon maaf, tidak mengalami kecelakaan ataupun terjatuh. Dan memang lokasi ini berada di tengah pasar ya. Saya akan coba tanyakan ke salah satu pedagang yang ada di sini. Dari Dipo Kompas TV dengan Ibu siapa, Bu? Saya, Ajin Cop. Bu, izin, Bu. Ibu penjual di sini? Ya, jualan. Jualan apa, Bu? Jualan pakaian, Pak, tuh. Tokonya mana? Ini. Oh, ini tokonya. Toko Ibu berada persis di depan jalan yang rusak. Iya. Sudah lama ini, Bu? Udah lama, Pak. Sudah lama ya? Iyalah. Dari tahun berapa kira-kira? Udah lama banget, udah banyak pada di sini, Pak. Ketabrak mobil tanah. Kalau bisa mah jangan diadain lah mobil tanah lah lewat sini. Mengganggu, Pak. Pak, boleh, Bu, saya tahu itu kronologinya, ceritanya seperti apa? Ada yang meninggal bahkan? Iya. Ceritanya seperti apa itu? Ya namanya mobil tanah gitu. Kadang-kadang banyak yang kejepit. Macet-macet gitu di dalam kolong. Terjatuh? Iya, pengendara melindas, motornya? iya sering, Pak. Kalau bisa mah jangan ada mobil tanah lah di sini lah. Kalau bisa jangan ada mobil tanah. Tadi juga ada spanduk, Bu, ya? Itu spanduk yang bertuliskan menolak mobil tanah melintas di sini. Iya, saya menolak lah. Itu suara dari warga Pakuaji. Iya. Kita harus stopkan mobil tanah yang sudah banyak memakan korban. Nampaknya sedang ada perbaikan di tengah jalan. Apakah ini dari Pemda setempat atau mungkin dari warga? Saya akan coba mendekat, saudara. Kita lihat ini urukan-urukan tanah ya. Pak, izin, Pak. Dari Kompas TV. Ini gimana ceritanya bisa kayak gini, Pak? Mobil tanah biasa. Mobil tanah? Mobil tanah muatannya besar, jadi ketekan ya, Pak, ya? Ketekan dan ini ngangkat, Pak. Perbaikan ini dari warga sendiri atau dari Bapak dari mana? Saya orang sini, saya mah. Ini modalin siapa ini? Dari Ada bos dari pemerintah kabupaten, bukan? dari pemeliharaan. Oh, dari pemeliharaan. Oke. Saya coba ukur ya, Bang, ya. Ini jalan beton ya, Pak, ya? Coran sebesar ini bisa sampai terangkat ya. Dalamnya 27 cm, hampir 30. Kami pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan perbaikan darurat rutin sejak awal tahun 2026 untuk pekerjaan perbaikan rekonstruksi pekerjaan permanen. Insya Allah akan dilakukan pekerjaan konstruksinya di akhir Maret 2026. Ini baru berapa meter saya, kita sudah menemukan 3 lubang ya. 3 lubang dengan ukuran yang dalam-dalam. Sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Tangerang, Banten, tetapi jalan-jalan rusak juga ditemukan di wilayah ibu kota DKI Jakarta dan tentunya mengancam keselamatan
para pengendara. Saya akan tunjukkan, ini adalah kontur jalan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, yang memiliki ruas jalan sangat besar ataupun cukup luas, dan tentu kendaraannya melintas dengan kecepatan cukup tinggi. Tetapi bisa Anda lihat, begitu banyak jalanan yang ditambal sulam karena rusak dan juga berlubang. Saya akan ajak lebih mendekat, saudara. Dan cat semprot berwarna putih yang ada di sana adalah menjadi saksi bisu bagaimana ganasnya sebuah jalan berlubang hingga merenggut nyawa seorang pelajar bernama Aldi Surya Putra yang pada 9 Februari 2026 hendak berangkat ke sekolah, dan pada akhirnya motor yang dikendarai mencoba untuk kemudian menghindari jalan berlubang dan akhirnya terjatuh, dan Aldi tewas di tempat. Sebenarnya saya berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Saya akan coba bertamu dan menanyakan kepada keluarga dari Aldi Surya Putra seperti apa sebenarnya kronologi kecelakaan yang menimpa Aldi hingga mengakibatkan Aldi meninggal dunia. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Assalamualaikum. Mas Aldo, izin Mas Lipo dari Kompas TV. Boleh minta waktunya sebentar, Mas? Boleh. Sebelumnya kami semua mengucapkan turut berduka cita, Mas, atas kepergian dari Aldi 9 Februari 2026 karena kecelakaannya, Mas, ya, di Jalan Matraman Raya. Polisi setelah kejadian menyebut melakukan penyelidikan, Mas. Sudahkah ada hasilnya? Untuk saat ini masih diselidiki sih dari polisian. Oke. Untuk hasilnya seperti apa, tapi dugaan terkait kronologinya sih memang adik saya itu mengalami kecelakaan tunggal untuk menghindari jalan berlubang. Setelah saya lihat tempat lokasi kejadiannya, memang itu sudah ada kayak jalanan sudah kayak ditambal gitu. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketika kondisi jalan pada akhirnya mengakibatkan korban, pengendara menjadi korban terlebih meninggal dunia, sebenarnya ada hak bagi keluarga korban itu untuk menuntut. Apakah Mas Aldo dan keluarga juga mungkin berencana mengambil langkah hukum? Keluarga saya tidak menuntut apapun kepada pemerintah. Tapi hanya saja sih dari keluarga saya berharap ini mungkin yang terakhir kalinya, karena kan memang jalan berlubang ini kan sangat vital ya untuk para pengendara, apalagi kan ini fasilitas publik ya. Jadi mungkin dari keluarga saya itu ingin mengingatkan kepada Pemprov ataupun pihak-pihak yang terkait untuk bahwa lebih sering di follow up gitu loh. Jadi hanya tidak dari keresahan masyarakat baru di follow up gitu. Dari pemerintah juga harus melakukan by checking fasilitas publik gitu. Saudara, begitu masifnya kerusakan jalan di ibu kota membuat salah seorang warga membuat sebuah gerakan untuk kemudian menandai jalan-jalan yang rusak yang ada di ibu kota untuk mereduksi potensi kecelakaan yang mungkin saja dapat menimpa pengendara. Saya akan langsung ajak berbincang Mas Rafli Zulkarnain atau yang kerap disapa Mas Ijul, inisiator dari gerakan Sadar Diri Aja. Mas Ijul, halo. Terima kasih untuk waktunya, Mas. Siap. Mas, saya memantau media sosial Anda begitu banyak aktivitas Mas Ijul menandai jalan-jalan yang rusak dengan menggunakan cat semprot. Benar. Ada lagi tagar Sadar Diri Aja. Apa yang kemudian mendasari Mas membuat gerakan ini? Dulu saya 2016 itu pernah jatuh. Terus saya nazar deh kalau misalkan bisa jalan lagi nih, gimana caranya biar orang nggak kayak saya begitu. Mas Ijul sendiri melakukan gerakan ini sendiri atau seperti apa? Sendiri gitu. Itulah kenapa sebenarnya namanya Sadar Diri Aja, hashtagnya begitu, karena kesadaran saya sendiri, terus juga pengen ngajak kesadaran orang juga sih begitu. Dari pengalaman Mas Ijul, jalan mana yang seperti neraka bagi para pengendara, khususnya sepeda motor? Khusus sepeda motor. Sebenarnya dekat sini juga ada sih, Mas, nih penjaringan. Dekat sini ada penjaringan sini. Boleh kita coba cari, Mas? Boleh. Ini ada satu lubang ya. Ini bisa ditandai, Mas? Bisa. Nih, tuh. Berapa dalamnya nih? Iya. Ini kayaknya lebih dari 10 cm ya. Iya.
Kalau ini sih hitungannya, ini kan bekas galian biasanya proyek. Ini bekas galian. Nah, banyak di Jakarta nih yang kayak gini sekarang nih, karena bekas proyek habis itu dibenerin ini kurang rapi ya. Di sini ya, tandain dulu pinggirannya. Oke. Jadi dikotakin. Nah, sini lagi. Tanda silang? Iya. Oke. Tanda silang artinya tidak boleh ataupun diimbau untuk tidak melintasi ya? Iya, benar. Oke. Karena kalau hanya kotak aja kurang. Kita akan coba ke lubang yang lain ya? Lanjut. Oke. Di depan saya ada 2 lubang lagi ya. Boleh saya coba ya Mas ya? Boleh, boleh. Itu dalam banget nih. Oke, ini untuk konnya memang ditaruh agak jauh ya. Dan Ya. ini sekali lagi bisa ditunjukkan ya, dalamnya semata kaki ya. Tentu untuk pengendara roda 2 ini sangat berbahaya ya. Ini Mas. Dimulai dari ujung dulu ya? Iya, bentuk dulu sini. Oke. Kemudian tengahnya mungkin ya? Tengahnya garis lagi. Nah. Oke. Dan tanda silangnya? Tinggal tanda Di silangnya sini di ya? ujungnya. Tanda silang itu untuk menghimbau warga agar tidak melintasi jalan ini atau Benar. untuk berhati-hati ya. Ini baru berapa meter saya, kita sudah menemukan 3 lubang ya. Iya, 3 lubang. 3 lubang dengan ukurannya yang lumayan dalam. Biarpun cuma segini ya, tapi buat motor ini berasa. Sangat berasa ya? Oke. Ini sudah ditandai dan momentumnya sedang tidak ada kendaraan yang melintas. Saya bantu ya Mas ya? Ya, siap. Dan setelah diberi tanda, Yuk, menyeberang. nampaknya pengendara juga tidak melintasi Tuh, kan jadi jalur kelihatan berlubang ya. Oke. Saya tunjukkan ya saudara, ini ada satu jalan yang sebenarnya baru diaspal ya. Ini baru diaspal. Tapi sudah bergelombang. Nah, ini kalau dilihat mungkin visualnya kayak bener gitu ya. Iya. Tapi ini cekung nih Mas. Bergelombang ya. Cekung ke atas. Kalau ini nyembung, cekung. Nanda ini sama? Seperti ini, Sama, Mas? sama. Karena kalau buat motor, tapi kalau kenceng dari sana tuh ya, ini bisa naik. Bisa mental ya. Apalagi kalau kecepatannya tinggi. Iya. Oke, kita coba tandai ya. Mas. 2 jalur ya berarti ya. Dan ini pas sekali di tempat banyak kendaraan roda 2 ataupun motor yang memutar balik ya. Dan tentu cukup berbahaya. Selain di jalan besar, mungkin ada lagi jalan lagi sana. kecil yang mungkin rusak Mas? Ada lagi Mas. Ada ya? Banyak. Oke, kita coba cari saudara. Ada ini. Ini kita berada di Jalan Tanah Pasir. Masih Iya. penjaringan ya Mas ya? Penjaringan. Tapi kalau bisa dilihat ini sudah diaspal sebagian. Kemarin belum, ini parah banget ini. Kemarin belum? Belum. Oh, kayak gini Ini, contohnya mungkin. Kemarin gini nih. Cuma sampai sana terus ya. Begini terus. Sepanjang jalan ini. Ini lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Nah, ini informasi fakta dari warga sekitar juga. Tapi informasi dari warga, ini kerusakannya kenapa? Bekas ini proyek galian, air Bekas limbah. proyek galian air limbah. Benar. Woi. Ini sampai ditutup plat besi ya. Pertanyaan saya Mas Ijul, kalau tadi kita di jalan-jalan besar bisa menandai karena lubangnya bisa dikatakan tidak terlalu besar. Tapi kalau sepanjang jalan ini seperti apa teknis menandainya? Saya nggak nandain, tapi saya biasanya kan bawa motor. Kan kadang saya bawa mobil, kadang bawa motor. Nah kalau gini saya bawa motor, saya nyusulin sampai lurus sampai ujung gitu. Tapi itu saya sambil kontenin. Karena kalau untuk dicat semprot nggak bisa. Mau berapa cat semprot gini, mau berapa kardus? Mas Ijul, bahwa tadi di satu titik saja kita sudah menandai mungkin lebih dari 10 ya? Iya. Selama 10 tahun kalau diperkirakan berapa titik yang sudah Mas tandai? Jalan rusak? Banyak banget Bang. Udah ribuan mungkin nih. Ribuan titik jalan rusak? Iya. Ketika ribuan jalan sudah ditandai oleh Mas Ijul, apa respon dari pemerintah? Apakah ada respon cepat untuk segera memperbaiki jalan atau seperti apa? Semakin kesini alhamdulillah mereka semakin responsif gitu. Karena kan ya perkembangan sosial media juga kan. Tapi apakah pembenahan atau perbaikan jalan itu dilakukan secara merata atau hanya di titik-titik yang viral? Kalau kenyataan faktanya di titik yang lagi rame, lagi viral begitu. Misalkan saya nandain di dekat mana, berapa meter yang sebelahnya nggak dibenerin gitu. Artinya belum rata mungkin. Bener. Kondisi jalan termasuk keselamatan pengendara akibat jalan tersebut ini dalam undang-undang tercantum adalah tanggung jawab dari penyelenggara jalan itu sendiri. Dalam hal ini adalah pemerintah.
apakah kemudian ketika dalam beberapa waktu ke depan, tentu kita tidak harapkan, tetapi kembali timbul korban jiwa, apakah Mas Ijul dan mungkin warga lain akan menggugat pemerintah? Menurut saya iya. Karena lihat lahan ini sudah mulai banyak orang pada muak kali ya, begitu ya. Saya pun juga berniat untuk sebenarnya mau gugat juga gitu. Cuma kan saya lebih cepat, lebih ambil ini aja lah, solusi yang instan aja, yang lebih berdampak cepat gitu. Karena kalau saya ngurusin itu, makan waktu juga, mohon maaf ya, kadang kan orang mikir juga, saya kan bukan siapa-siapa juga begitu. Apakah kemudian pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, baru secara masif membenahi jalan-jalan yang rusak ketika sudah timbul korban jiwa? Saya berada di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bisa dilihat, ini adalah pasukan kuning dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah membenahi salah satu ruas jalan yang nampaknya cukup berbahaya untuk para pengendara. Ketika ini tidak dibenahi secara langsung, bahkan proses perbaikannya dilakukan ketika kondisi cuaca sedang hujan. Saya akan coba mendekat, saudara. Saya sudah bersama dengan Kapus Datin Dinas Bina Marga DKI Jakarta dengan Ibu Siti Dinarweni. Bu Siti, terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya, terima kasih. Bu, sebelum kita eksplorasi proses perbaikan jalan, pertanyaan mendasarnya, Bu, dan kita tahu juga bahwa ada sejumlah titik di ibu kota DKI Jakarta yang seharusnya menjadi barometer jalan nasional, tetapi banyak yang rusak. Faktornya apa, Bu? Penyebabnya apa? Ya, memang fenomena kerusakan jalan ini kan kita tahu bahwa cuaca masih belum menentu, intensitas curah hujan juga masih tinggi. Nah, adanya potensi genangan yang dalam waktu yang lama itu mengakibatkan pengaruh terhadap lapisan aspal. Beban kendaraan yang melintas itu juga ikut berpengaruh terhadap daya rekat dari aspal sendiri. Artinya kendaraan bervariasi, tidak hanya mobil, tapi kendaraan besar mungkin ya? Ya, itu berpengaruh pada justru kondisi itu aspal. kendaraan yang melebihi kapasitas terutama. Nah, itu berpengaruh sehingga akan mempercepat kerusakan jalan itu. Pertanyaan selanjutnya, upaya, Bu, dari Dinas Bina Marga untuk betul-betul memastikan keamanan warga, memperbaiki jalan, seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan? Ya, seperti ini, kita lakukan penanganan segera kerusakan jalan. Jadi, di samping kita berupaya supaya titik ini tidak makin melebar kerusakannya. Oke. Juga untuk prioritas keselamatan dari masyarakat. Bisa kita lebih mendekat, Bu, ya? Oke, ini salah satu proses perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ya, betul. Saya ingin coba bahas satu persatu, Bu. Artinya ketika ditemukan jalan rusak, ini ditandai dulu? Ya, kita tandai dulu supaya masyarakat ini kan aware pas lewat ada. Oh, artinya tanda ini juga diberfungsikan agar masyarakat tidak melintasi jalur ini? Ya. Oke. Setelah itu, Bu? Setelah itu kita persiapan untuk perbaikannya. Perbaikannya? Persiapan, kita siapkan materialnya, kemudian kita lakukan penanganan segera. Dan ini dilakukan oleh pasukan kuning ya? Ya, betul. Oke. Oleh pasukan. Jumlah pasukan kuning, Bu, yang sempat disinggung oleh Gubernur, jumlahnya kurang. Ini menjadi kendala? Ya, selama ini sih kita berupaya semaksimal mungkin dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada, kita berupaya semaksimal mungkin kita tangani kerusakan ini dengan secepat mungkin. Sebenarnya berapa jumlah titik jalan rusak di ibu kota? Ya, menurut catatan kami, data kami di Pusdatin, bahwa sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 8 Februari, itu kita sudah menangani 11.228 titik. 11.280 titik. Menangani sebanyak itu, dan itu terus kita lakukan pemantauan dan kita terus lakukan perbaikan. Tapi memang sekali lagi mekanismenya memang, mohon maaf, tambal sulam seperti ini atau seperti apa? Kalau kondisi lagi seperti ini, yang kita lakukan adalah melakukan penambalan dahulu, penambalan sementara dahulu.
untuk solusi cepat mungkin Bu ya. Solusi cepatnya seperti itu. Ini salah satu proses untuk kemudian cutting ya, atau mungkin memblok satu titik agar nanti proses pengaspalannya berjalan rata. Ketika cuaca hujan tetapi jalan harus tetap dibenahi, itu menjadi tantangan juga. Iya jelas, tapi kan yang utama itu adalah keselamatan masyarakat, itu yang utama banget. Ya walaupun kondisi cuaca hujan, rintik begini, kita nunggu reda ya, hujan reda, baru kita lakukan penanganan. Ini bisa ditunjukkan ya, ini sudah mulai bersih Bu ya. Oke. Tapi memang ini air ini tidak boleh ada sama sekali. Harusnya dikeringin. Nanti ini dikeringin ya Pak ya. Ini proses pembersihannya setelah materialnya tadi dihancurkan, yang bagian jalan rusak, kemudian dibersihkan. Setelah itu ini sedang disapu ya. Dan ini dipastikan lubang yang ada kubangan ini tidak boleh basah. Kemarin saya sempat melihat Bu, bahwa di daerah Penjaringan dan mungkin di sejumlah titik lain, begitu banyak jalan rusak, begitu banyak proyek yang berada di tengah jalan. Apa yang kemudian akan dilakukan Dinas Marga Bu untuk betul-betul memastikan bahwa proyek-proyek ini juga tidak akan mempengaruhi kualitas jalan yang dilalui oleh masyarakat? Ya tentunya kami meminta kepada pihak-pihak yang memiliki kegiatan di badan jalan, ketika pekerjaan itu sudah selesai ya harus mengembalikan ke kondisi semula jalan tersebut sesuai dengan spek teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga. Apakah kemudian pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, baru secara masif membenahi jalan-jalan yang rusak ketika sudah timbul korban jiwa? Tidak, kita kan ini kan tugas rutin kita. Jadi pemantauan di lapangan, kemudian penanganan dengan segera kerusakan jalan ini merupakan tugas rutin dari Dinas Bina Marga. Bahwa tadi Ibu sudah menegaskan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah membenahi 11.000 titik jalan lebih sejak Januari hingga Februari 2026. Tetapi ada sejumlah dorongan juga, dan berkaca pada undang-undang, jika penyelenggara jalan ini lalai membenahi jalan dan timbul korban jiwa, masyarakat berhak menuntut. Tanggapan Ibu? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani kerusakan-kerusakan jalan. Tidak hanya pada saat musim hujan saja, sebelum-sebelumnya juga kita lakukan pemantauan, kita lakukan penanganan segera kerusakan jalan, dan kita lakukan perawatan terhadap kerusakan jalan. Tidak hanya itu juga kita melakukan memasang imbauan-imbauan supaya masyarakat lebih waspada, dan juga kita tidak melakukan pembiaran. Ini kan terbukti dari aduan-aduan masyarakat yang masuk, kita dengan cepat segera melakukan penanganan atas kerusakan jalan tersebut. Bila jalan itu tidak memberikan rasa selamat, mereka punya hak untuk menuntut penanggung jawab jalan itu. Jutaan orang setiap hari bertaruh nyawa di jalan, tak hanya berfungsi sebagai akses mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan juga berperan besar sebagai fasilitas layanan publik, distribusi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Negara melalui undang-undang menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para pengguna jalan. Lalu sudahkah penyelenggara jalan memberikan hak infrastruktur ini kepada masyarakat? Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat panjang jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten kota yang dalam kondisi rusak mencapai angka 83.519 km. Sedangkan jalan rusak berat 99.670 km. Secara total sepanjang 183.189 km jalan dalam kondisi tidak baik-baik saja. 4 tahun berselang angka ini meningkat drastis. Pada tahun 2024, total panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat menembus angka 204.384 km. Dengan rincian jalan rusak sepanjang 48.340 km dan jalan rusak berat sepanjang 156.044 km.
Peningkatan angka yang signifikan tentu tak bisa diabaikan. Di sejumlah daerah, kerusakan jalan menghambat aktivitas warga. Di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, masyarakat melepas ikan ke kubangan jalan rusak sebagai ungkapan kritik sosial bahwa jalan rusak yang kini dilalui kendaraan layaknya kolam pemancingan. Protes ini muncul usai bertahun-tahun perbaikan jalan tak kunjung dilakukan, sementara resiko terus mengintai para pengguna jalan. Peristiwa tragis terjadi di Jalan Gardu Tanjak, Pandeglang, Banten pada akhir Januari lalu. Seorang murid kelas 5 SD sepulang sekolah dibonceng pengendara ojek. Saat melintasi turunan, sepeda motor menghantam lubang di jalan sehingga membuat motor oleng hingga korban terjatuh ke belakang dan tertabrak. Nyawa korban tak bisa diselamatkan, sementara Amin, sang pengemudi ojek pangkalan, mengalami luka serius pasca kejadian. Merasa tak adil, Amin mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pandeglang yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Jadi tujuan gugatan kami ajukan ini adalah untuk menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar kepada pemerintah. Tujuannya untuk uang itu nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Pandeglang, di Banten, dan uang itu akan dibangun untuk jalan raya yang bolong dan rusak. Pemerintah daerah Pandeglang menilai gugatan yang dilayangkan Amin, sang pengemudi ojek, merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara. Dari pihak perseorangan di dalam ini, seorang pengemudi ojek yang mungkin merasa dirugikan, itu kami menganggap merupakan satu hak demokratik dari masyarakat untuk dapat memperjuangkan haknya. Infrastruktur jalan sejatinya mampu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Namun nyatanya, ribuan jalan berlubang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Bagaimana dengan tanggung jawab penyelenggara jalan? Negara mesti hadir menunaikan kewajiban bagi setiap warganya. Saudara, penyelenggara jalan memiliki peranan yang sangat besar untuk menjaga kualitas jalan raya, termasuk juga memastikan keamanan serta keselamatan para pengendara. Lalu bagaimana tanggung jawab negara atas jalan yang rusak hingga memakan korban jiwa? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom Bapak Joko Setiowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Sugia Pranata, dan juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, saya ingin langsung tanyakan bahwa fenomena jalan rusak yang diiringi dengan korban jiwa belakangan marak terjadi, Pak. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait fenomena ini, Pak Joko. Ya, sebenarnya fenomena jalan berlubang, kemudian menyebabkan terjadi kecelakaan, ada korban mulai luka ringan, luka berat, sampai meninggal dunia, itu setiap tahun terjadi. Oke. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan mendasar, Pak Joko, ketika kita membahas soal jalan yang rusak, kemudian juga jalan berlubang, apakah betul ini hanya sekedar persoalan faktor cuaca yang mengikis jalan-jalan yang ada di ibu kota dan juga daerah lainnya, atau juga ada persoalan terkait dengan angkutan besar yang melintas, atau justru ada permasalahan terkait dengan kualitas dari komponen jalan itu sendiri, Pak Joko? Ya, secara umum sebenarnya jalan itu rusak itu disebabkan 3 hal. Ya. Yang pertama, karena kualitas dari konstruksi jalan itu sendiri, ya, di mana kualitasnya itu bagiannya itu konstruksi yang dibangun mungkin dia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, atau juga perawatannya juga terlambat, karena jalan itu setelah dibangun perlu ada perawatan rutin, gitu ya. Yang kedua, disebabkan oleh kendaraan yang lewat itu sudah berlebihan, atau paling mudahnya ada kendaraan yang overload lah. Dan itu sekarang yang paling nampak tuh ya kendaraan odol, bilangnya gitu, itu paling nampak. Karena kalau konstruksi itu bagus atau tidak, itu perlu pemeriksaan teknis. Ya. Yang ketiga, itu disebabkan saluran drainasenya tidak ada, atau seandainya ada, itu tidak berfungsi maksimal, sehingga ketika masuk hujan dia tergenang. Ketika jalan sudah rusak, yang sering terlihat adalah mekanisme perbaikan tambal sulam. Apakah cara perbaikan seperti ini bisa mengurangi potensi kecelakaan di jalan raya? Ya, sebenarnya proyek tambal sulam itu nggak jadi masalah selama permukaannya benar-benar
ya salah satu Islam dia rata seperti permukaan yang lainnya. Ketika itu terjadi ada lubang-lubang, segera dilakukan penutupan. Jangan dibiarkan. Nah, seandainya itu musim hujan bagaimana? Nah, dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu pasal 24 sudah menyebutkan ya kalau jalan itu berlubang tidak ada waktu untuk penyebab boleh dibeli rambu atau sekarang buat spanduk lah sehingga para penanggung jawab jalan ini tidak dikenakan sanksi. Karena jalan yang berlubang itu bila menimbulkan kecelakaan, entah itu luka ringan, luka berat maupun sampai meninggal dunia, penanggung jawab jalan ini ada sanksinya di pasal 273. Dalam beberapa peristiwa ke belakang terkait dengan kecelakaan tunggal akibat jalan rusak bahkan hingga melahirkan korban jiwa, kami mengamati bahwa tidak ada rambu jalan, Pak, yang digunakan oleh penyelenggara jalan. Dalam hal ini tentu adalah pemerintah. Apakah artinya warga yang dirugikan akibat jalan rusak ini bisa menuntut pemerintah? Tahun ini saya mencoba mengajak ya masyarakat itu sadar akan haknya mereka. Ini hak mereka ya, bahwa menikmati jalan itu yang nyaman dan aman dan selamat itu. Bila jalan itu tidak memberikan rasa selamat, apalagi dia berubah sehingga menimbulkan korban jiwa, itu mereka punya hak untuk menuntut penanggung jawab jalan itu sendiri. Nah, itu kesadaran pada masyarakat yang kita tumbuhkan mulai sekarang ini.